Video kali ini kita kembali belajar di kelas 5, tema 4, subtema 1, pembelajaran keempat. Setiap anggota kelompok memiliki tanggung jawab yang harus dilaksanakan. Berikut adalah tanggung jawab setiap anggota kelompok. Yang pertama, setiap anggota kelompok melakukan tugas sesuai dengan kewajibannya. Kedua, mengerjakan tugas dengan semangat. Ketiga, menyelesaikan tugas yang telah diberikan. Dan yang keempat, membantu teman yang mengalami kesulitan. Sebelumnya, kita pernah belajar tentang jenis-jenis pantun berdasarkan usia atau siklus kehidupan. Jenis-jenis pantun berdasarkan usia yaitu pantun kanak-kanak, pantun muda, dan pantun tua. Pantun kanak-kanak yaitu pantun yang berisi tentang pengalaman atau kehidupan anak-anak yang riang. Pantun muda yaitu pantun yang berisi tentang kehidupan masa muda. Sedangkan pantun tua yaitu pantun yang berisi tentang nasihat orang tua kepada anaknya atau orang yang lebih muda. Ayo perhatikan contoh pantun berikut. Contoh pantun kanak-kanak. Jalan-jalan ke kota Blitar. Jangan lupa membeli sukun. Kalau ingin menjadi pintar, kamu harus belajar dengan tekun. Selanjutnya, contoh pantun muda. Padi kering karena dijemur. Masukkan karung, diikat tali. Jika kamu berbudi luhur, tentu tahu membalas budi. Berikutnya, contoh pantun tua. Tingkap papan kayu persegi, sampan sakat di Pulau Angsa. Indah tampan karena budi, tinggi derajat karena bahasa. Budaya dan sosial bangsa Indonesia perlu dipertahankan dan ditingkatkan. Karena hal ini menjadi tanggung jawab warga masyarakat Indonesia. Budaya dan sosial diantaranya adalah sebagai berikut. Pertama, membiasakan musyawarah mufakat dalam mengambil keputusan bersama. Kedua, membiasakan tolong-menolong antar warga masyarakat. Ketiga, ikut serta dalam kegiatan kerja bakti atau gotong royong dalam masyarakat. Yang keempat, menjaga interaksi yang baik antar warga masyarakat. 5. Membiasakan interaksi yang mengarah ke persatuan. Dan yang keenam, menghindari interaksi yang mengarah ke perpecahan. Misalnya, lingkungan tempat tinggalmu sedang tidak aman. Mengapa? Karena terjadi pencurian di beberapa rumah warga. Apa yang harus dilakukan warga masyarakat di tempat tinggalmu? Siapakah yang bertanggung jawab atas keamanan di lingkungan tempat tinggalmu? Jika terjadi pencurian, hal yang seharusnya dilakukan warga masyarakat adalah memastikan jendela dan pintu terkunci saat ditinggal pergi. Waspada terhadap orang yang tidak dikenal di sekitar rumah, dan melapor kepada polisi jika terjadi pencurian. Ada beberapa petugas yang bertanggung jawab atas keamanan di lingkungan tempat tinggal, yaitu petugas ronda. Petugas ronda merupakan orang yang diberi tanggung jawab menjaga keamanan lingkungan sesuai dengan gilirannya.
Satpam bertugas menjaga keamanan perumahan sesuai dengan pekerjaan yang ia pilih. Kemudian polisi juga bertugas dalam mencegah kejahatan dan melindungi masyarakat. Ketika kamu sedang bermain, tiba-tiba ada orang yang menanyakan alamat kepadamu. Misalnya, menanyakan alamat rumah Pak RW. Bagaimana sikapmu ketika ada seseorang yang menanyakan alamat rumah Pak RW di kampungmu? Sikap yang bisa kita lakukan yaitu menjawab dengan ramah dan menunjukkan letak rumah Pak RW. Bila perlu, kita dapat mengantarkannya menuju alamat rumah Pak RW. Setiap individu mempunyai tanggung jawab. Tanggung jawab terhadap diri sendiri, keluarga, masyarakat, maupun bangsa dan negara. Bagaimana melaksanakan tanggung jawab tersebut agar tidak saling berbenturan? Kita harus melaksanakan tanggung jawab dengan seimbang. Kita bisa melaksanakan tanggung jawab yang terpenting terlebih dahulu. Dengan demikian, tidak ada tanggung jawab yang menumpuk atau berbenturan pelaksanaannya. Apa yang akan terjadi jika setiap individu sadar dan melaksanakan tanggung jawabnya sebagai warga masyarakat? Kesadaran terhadap tanggung jawab sebagai warga masyarakat sebaiknya dimiliki oleh setiap individu. Dengan demikian, setiap individu dapat menciptakan lingkungan yang nyaman dan aman, serta dapat memperkuat kerukunan masyarakat. Setiap warga masyarakat mempunyai tanggung jawab. Tanggung jawab ikut serta dalam menciptakan ketenangan, keamanan, dan ketertiban. Berikut beberapa upaya yang dapat dilakukan warga masyarakat untuk menciptakan ketenangan, keamanan, dan ketertiban dalam masyarakat. Yang pertama, saling membantu antar warga yang membutuhkan. Kedua, menaati aturan yang berlaku di masyarakat. Ketiga, memiliki nomor telepon kantor polisi terdekat. Dan yang keempat, menjaga toleransi dan kerukunan antar warga.